Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama kita mengenai penggunaan turunan pada fungsi trigonometri yang pertama yaitu menentukan kemiringan atau gradien garis singgung kurva fungsi trigonometri. Nah, sebenarnya untuk menentukan gradien kalian udah pernah belajar di SMP, SMA juga udah, cuman masih gradien pada fungsi aljabar. Nah, kali ini di fungsi trigonometri, tentunya menggunakan konsep turunan. Nah, misalnya nih kalian perhatikan nih, ada nih kurva. Kurvanya namanya Y sama dengan Fx. Terus ada garis yang menyinggung kurvanya. Garis set. Dia menyinggung di satu titik namanya X, Y. Nah, persamaan garisnya yaitu Y sama dengan Mx plus C. Atau di sini M itu kan sama dengan gradien. Untuk menentukan gradiennya bisa dengan menurunkan dari fungsi tersebut. Setelah diturunkan, disubstitusikan X-nya atau absisnya yang ada di titik sini. Disubstitusikan ke dalam fungsi X-nya, turunannya ya. Nah, terus kalian perhatikan lagi, di situ kan ada satu garis ya, satu garis tegak lurus. Satu garis tegak lurus yang tegak lurus dengan garis singgung itu namanya garis normal. Jadi kalau garis singgung itu kan garis yang menyinggung suatu titik ya pada suatu kurva. Nah, kalau garis normal itu garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, di sini notasi turunannya menggunakan f aksen x sama dengan m itu harusnya f aksen x ya. Sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Di sini udah pernah Ibu jelaskan ya di awal waktu itu. Nah, di sini menunjukkan kalau ada hubungannya dari turunan dengan untuk menentukan gradien garis. Gitu, gradien garis singgung. Nah, berarti kesimpulannya untuk menentukan kemiringan atau gradien itu dengan mencari turunan dari kurva atau turunan dari fungsi tersebut ya. Kalau udah ketemu turunannya, kita tinggal substitusi absis X-nya. Yang gimana sih maksudnya? Langsung aja ya kita ke contoh. Contoh yang pertama, hitunglah gradien garis singgung kurva pada kurva GX sama dengan cos X di absis X sama dengan pi per 6. Nah, gimana tuh? Pertama-tama kita tentukan dulu turunan dari si kurva tersebut. Kurva tersebut kan GX sama dengan cos X. Turunannya berarti G aksen X sama dengan betul negatif sin X ya. Nah, kalau sudah diturunkan dan paling sederhana, kita tinggal substitusikan aja absisnya ke dalam fungsi tersebut. Berarti X-nya kita ganti dengan pi per 6 ya. Berarti G aksen pi per 6 sama dengan negatif sin pi per 6. Pi per 6 itu kan pi-nya radian ya, berarti 180 per 6. 156 sama dengan 30, berarti negatif sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu nilainya berapa? Setengah, berarti negatif setengah. Nah, inilah gradiennya. Sehingga ya kesimpulannya gradien dari gradien garis singgung kurva GX sama dengan cos X yaitu M sama dengan negatif setengah ya. Gampang kan? Nah, coba deh satu lagi untuk contoh gradien. Hitunglah gradien garis tangen atau tangent line ya. Di sini tangent line itu garis singgung. Kurva fungsi ft sama dengan t sekant t di titik 0,0. Nah, sama ya, kita tinggal tentukan dulu turunan dari fungsi kurvanya. Di situ kan ft sama dengan t sekant t. Ya udah kita turunin aja nih. Berarti f aksen t sama dengan apa? Kalau kalian perhatikan ini kan perkalian ya, t sama sekant t. Berarti mau nggak mau kita harus pakai turun tidak ditambah ya, tambah tidak turun. Berarti dari t dan sekant t pertama turunkan dulu t-nya. T itu turunannya apa? T itu turunannya 1 dikali tidak turun berarti sekant T ditambah tidak, T-nya tetap kali turunnya sekant T tan T. Ya, makanya didapatkanlah F aksen T itu sekant T ditambah T sekant T tan T. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Sekannya kita ganti bentuknya jadi 1 per cos. Begitu juga dengan tan kita ganti bentuknya jadi sin per cos. Setelah itu kita bisa faktorkan ya, 1 per cosnya kita keluarkan jadi kayak gini. 1 per cos T kali 1 plus T dikali sin T cos T. Karena masing-masing punya 1 per cos T.
Nah, setelah itu, biar lebih sederhana lagi, kita kalikan dengan 1, di mana 1 itu koste per koste. Nah, jadilah seperti ini. Yang penyebutnya kita kali koste jadi cos kuadrat T, yang pembilangnya kita kali koste juga. Berarti cos T plus T sin T per T. Ya, yang sin T per cos T itu bisa kita coret dengan cos T. Oke. Pasti nanti bisa dicari tahu sendiri ya. Kalau udah, berarti gimana? Kita udah selesai menurunkan nih. Berarti tinggal kita substitusikan aja. Di situ absisnya kan di X ya. X itu kan titiknya 0,0 ya. Berarti X-nya di 0. Oke, berarti kita substitusikan aja 0, 1 per cos kuadrat 0 dikali cos 0 plus 0 sin 0. Nah, kamu tahu kan nilai cos 0 sama sin 0 berapa? Kalau cos 0 nilainya 1, kalau sin 0 nilainya 0. Berarti kita bisa dapatkan hasilnya sama dengan 1. Kesimpulannya, gradien garis singgung kurva FT sama dengan T sekant T di titik 0,0 itu M sama dengan 1. Gitu. Gampang ya? Kalau udah, nanti kita akan latihan ya untuk mencari gradien.